sekalian. Insya Allah pada pagi hari ini saya akan mencoba membawakan materi tentang stroke ya. Hal ini berkaitan dengan acara World Stroke Day ya, yang kita peringati setiap tahunnya di tanggal 29 Oktober. Jadi saat ini stroke merupakan salah satu penyakit di dunia yang paling mematikan dan paling menyebabkan kecacatan. Untuk penyebab kematian di dunia untuk stroke itu penyebab kematian nomor 3 dan untuk kecacatan penyebab nomor 1. Jadi kita dari World Stroke Organization, organisasi stroke dunia dan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sangat aware sekali dengan penyakit stroke ya, karena semakin lama penyakit stroke ini semakin membahayakan dan menyerang usia-usia muda produktif ya. Jadi hampir setiap harinya kita menangani pasien-pasien stroke yang kalau dulunya usia-usia tua 50 tahun ke atas, sekarang usia-usia muda 30-an tahun sudah terkena penyakit stroke ya. Jadi penyakit stroke itu kita peringati setiap acara World Stroke Day di 29 Oktober ya. Jadi penyakit stroke adalah suatu penyakit yang diakibatkan adanya gangguan pembuluh darah di otak dan itu terjadi secara tiba-tiba ya. Stroke itu punya dua klasifikasi ya. Yang klasifikasi pertama adalah stroke penyumbatan dan stroke perdarahan ya. Untuk stroke penyumbatan ini yang paling banyak ya, sekitar 80 sampai 85% ya dari total stroke. Dan untuk yang stroke perdarahan itu sekitar 10 sampai 15% ya, dua-duanya sangat berbahaya ya. Untuk penanganan stroke penyumbatan yang pada fase-fase awal atau fase hyperakut stroke itu bisa dilakukan ya. Jadi kurang dari 24 jam kita bisa menangani stroke secara cepat di IGD ya. Jadi pasien apabila ada gejala stroke ya, gejala stroke itu udah ada singkatannya kalau di buat oleh Kementerian Kesehatan, yaitu segera ke RS ya. Segera ke RS singkatannya ya. Untuk ini adalah senyum tidak simetris ya. Terus juga gerak separuh mengalami kelemahan ya. Bicaranya tiba-tiba belo atau celat ya. Terus juga ke RS, ke-nya kebas separuh badan ya. R-nya tiba-tiba rabun ya. Untuk S-nya segera ke rumah sakit. Satu sakit kepala hebat, segera ke rumah sakit. Jadi kalau ada gejala-gejala stroke tersebut ya, segera ke RS, itu harus pasien dibawa ke IGD rumah sakit untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Bagusnya itu kurang dari 24 jam sudah ada di rumah sakit biar kita bisa memasukkan obat-obat terbaru atau kita bisa melakukan tindakan intervensi terhadap stroke ya, bisa dengan tindakan pengambilan langsung bekuan pembuluh darah atau mechanical thrombectomy ataupun dengan tindakan-tindakan lain yang pemasukan obat-obat alteplase itu bisa dilakukan. Kami dari pemerintah Kota Semarang ya udah bekerja sama dengan ambulans hebat ya. Jadi apabila di kecamatan atau di kelurahan Bapak Ibu ada pasien yang tiba-tiba terserang penyakit stroke, itu bisa langsung dibawakan ke rumah sakit segera mungkin ya, dengan bekerja sama dengan ambulans hebat tekan 119. Kami di Rumah Sakit Dr. Karyadi sudah melakukan kerjasama dengan bagian IGD. Jadi di ambulans sudah menghubungi dari rumah sakit, IGD rumah sakit, dan kita mempersiapkan tim radiologi, tim pengambilan darah ya, ataupun tim neurologi intervensinya cath lab apabila sudah disiapkan di ambulan untuk pasien-pasien yang dicurigai stroke. Lalu Bapak Ibu, untuk penyakit stroke itu dia bisa dicegah ya. Jadi penyakit stroke ini harus dicegah ya. Singkatannya juga ada juga ya. Singkatannya namanya
cerdik ya. Jadi C-nya itu cek kesehatan teratur ya. Jadi tekanan darah, terus juga detak jantung ya, terus juga nafas, terus juga irama jantung ya, itu juga penting dicek secara teratur ya. C, cek kesehatan secara teratur. E-nya enyahkan asap rokok ya. Jadi asap rokok ini sangat berbahaya ya Bapak Ibu. Jadi asap rokok itu bisa menyebabkan kerusakan pembuluh darah ya, yang bisa menyebabkan stroke penyumbatan atau stroke perdarahan. Jadi untuk saat ini asap rokok juga harus sangat-sangat dihindari. Yang ketiga R ya, rajin aktivitas fisik atau olahraga ya. Untuk olahraga ini paling bagus sekitar 30 sampai 60 menit ya, itu dilakukan selama seminggu, itu bisa 2 sampai 3 kali dalam seminggu ya. Terus selain tadi ya, cek kesehatan rutin, nyalakan asap rokok ya. R, rajin aktivitas fisik ya. D-nya ini diet seimbang ya. Diet seimbang ini makan makanan yang banyak mengandung zat-zat antioksidan ya, seperti buah-buahan, sayur-sayuran ya. Terus juga vitamin-vitamin ya, sekarang bisa dimakan ya. Itu untuk menurunkan kadar oksidan yang ada di dalam tubuh ya, sehingga membantu menyehatkan pembuluh darah otak kita ya. Jadi mencegah penyakit stroke ya. Cerdik ya, tadi udah ya, rajin aktivitas fisik, diet seimbang. I ya. Jadi selain tadi ya, cek kesehatan teratur juga I ya. Jadi istirahat juga harus cukup ya. I-nya ini singkatan dari I, istirahat harus cukup ya. Jadi untuk istirahat saat ini penelitian menyarankan sekitar 7 sampai 8 jam per hari ya. Jadi udah harus dihitung itu ya, dalam seharinya kita tidur itu berapa jam ya. Paling baik adalah 7 sampai 8 jam, karena pada saat istirahat atau pada saat tidur, tubuh akan meregenerasi sel-selnya yang ada di dalam tubuh Bapak Ibu. Jadi yang sel-sel yang mengalami kerusakan itu bisa digantikan oleh sel-sel yang baru ya. Terus yang terakhir ada K, yaitu singkatan dari kelola stres ya. Dimana kalau kita banyak stres atau banyak pikiran, itu bisa membantu tubuh kita mengalami penuaan secara cepat ya, terjadi inflamasi atau mengalami sel-sel mengalami kerusakan ya, terutama sel-sel pembuluh darah, sehingga bisa mempercepat terjadinya stroke ya. Jadi singkatannya itu adalah cerdik ya. Jadi kita sudah membuat singkatan tersebut untuk mencegah terjadinya stroke ya, cerdik ya. Itu mungkin Bapak Ibu bisa menghafalkan singkatan itu ya, supaya nanti kita bisa mencegah terjadinya stroke ya. Mungkin ada interaktifnya ya dari kita ya. Mungkin nanti ada kuis ya, ada kuis nggak? Hadiah.